Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika adalah alat yang dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam pemerintahan, industri, dan sains. Sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika dan sedikit perluasannya. Penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika di masa silam. Dalam perjalanan sejarahnya, matematika berperan membangun peradaban manusia sepanjang masa. Metode yang digunakan adalah eksperimen atau penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan setelah melihat kasus-kasus yang khusus. Kesimpulan penalaran induktif memiliki derajat kebenaran barangkali benar atau tidak perlu benar. Sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia, contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilau hanya di beberapa tempat. Tulisan matematika kuno yang telah ditemukan adalah Plimpton 322, Matematika Babilonia sekitar 1900 sebelum Masehi. Lembaran matematika Rin Matematika Mesir sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Dan lembaran matematika Moswa Matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pitagoras, yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah aritmatika dasar dan geometri. Sumbangan matematikawan Yunani memurnikan metode-metode, khususnya melalui pengenalan penalaran deduktif dan kekakuan matematika di dalam pembuktian matematika, dan perluasan pokok bahasan matematika. Kata matematika berasal dari kata maithema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. Matematika Cina membuat sumbangan diri termasuk notasi posisional, sistem bilangan Hindu-Arab, dan aturan penggunaan operasinya digunakan hingga kini. Mungkin dikembangkan melalui kuliah pada milenium pertama Masehi di dalam matematika India dan telah diteruskan ke barat melalui matematika Islam. Matematika Islam pada gilirannya mengembangkan dan memperluas pengetahuan matematika ke peradaban ini. Banyak naskah berbahasa Yunani dan Arab tentang matematika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang mengarah pada pengembangan matematika lebih jauh lagi di zaman pertengahan Eropa. Dari zaman kuno melalui zaman pertengahan, ledakan kreativitas matematika seringkali diikuti oleh abad-abad kemerdekaan. Bermula pada abad Renaissance, Italia pada abad ke-16, pengembangan matematika baru berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru, dibuat pada pertumbuhan eksponensial yang berlanjut hingga kini. Sejarah matematika dilihat secara geografis. Yang pertama, Mesopotamia menentukan sistem bilangan pertama kali serta menemukan sistem berat dan ukur. Tahun 2500 sebelum Masehi, sistem desimal tidak lagi digunakan dan lidi diganti dengan notasi berbentuk baji. Yang kedua, Babilonia menggunakan sistem desimal dan nilai pi-nya yaitu 3,125, penemu kalkulator dan pertama kali mengenal geometri sebagai basis perhitungan astronomi menggunakan pendekatan untuk akar kuadrat serta geometrinya bersifat aljabaris, dan adanya aritmatika tumbuh dan berkembang baik menjadi aljabar retoris yang berkembang dan sudah mengenal teorema Pitagoras. Yang ketiga, Mesir kuno sudah mengenal rumus untuk menghitung luas serta isi, juga mengenal sistem bilangan dan simbol, serta pada tahun 3100 sebelum Masehi mengenal triple Pitagoras, sistem angka yang bercorak aditif dan aritmatika, serta pada tahun 300 sebelum Masehi menggunakan sistem bilangan berbasis 10. Yang keempat, Yunani kuno. Salah satu ahli matematika yang bernama Pitagoras membuktikan teorema Pitagoras secara matematis, serta pencetus awal konsep nol adalah Al-Khwarizmi. Dan adanya ahli lain yang bernama Archimedes
mencetuskan nama parabola yang artinya bagian sudut kanan dari sebuah kerucut. Serta adanya ahli berikutnya yaitunya Hippasus, penemu bilangan irasional, serta adanya Diophantus, penemu aritmatika, yaitunya pembahasan teori-teori bilangan yang isinya merupakan pengembangan dari aljabar yang dilakukan dengan membuat sebuah persamaan. Juga Archimedes membuat geometri bidang datar serta mengenal bilangan prima. Yang kelima, India. Salah satu ahli yang bernama Brahmagyupta yang lahir pada 598 sampai dengan 660 dan Aryabhata menemukan hubungan keliling lingkaran, memperkenalkan pemakaian nol dan desimal, serta Brahmagyupta juga menemukan bilangan negatif dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat yang telah ada pada Sulbas Sutra. Geometrinya sudah mengenal triple Pythagoras, teorema Pythagoras, transformasi, dan segitiga Pascal. Keenam, Cina mengenal sifat-sifat segitiga siku-siku dan tahun 3000 sebelum Masehi mengembangkan angka negatif, bilangan desimal, sistem biner, aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus, serta telah menemukan metode untuk memecahkan beberapa jenis persamaan, yaitunya persamaan kuadrat, kubik, dan kualitik. Serta aljabarnya menggunakan sistem Horner untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya Desvia Saputri dengan NIM A1D1211022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika berdasarkan tokoh. Yang pertama yaitu Thales pada tahun 624 sampai 550 sebelum Masehi. Dapat disebut matematikawan pertama yang merumuskan teorema atau proposisi, di mana tradisi ini menjadi lebih jelas setelah dijabarkan oleh Euclid. Landasan matematika sebagai ilmu terapan rupanya sudah diletakkan oleh Thales sebelum muncul Pythagoras yang membuat bilangan. Dan yang kedua, Pythagoras pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras adalah orang yang pertama kali mencetuskan aksioma-aksioma, postulat-postulat yang perlu dijabarkan terlebih dahulu dalam mengembangkan geometri. Pythagoras bukan orang yang menemukan suatu teorema Pythagoras, namun dia berhasil membuat pembuktian matematis. Persaudaraan Pythagoras menemukan sebagai bilangan irasional. Yang ketiga, Socrates pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang filosofi besar dari Yunani. Dia juga menjadi pencipta ajaran serba cita. Karena itu filosofinya dinamakan idealisme. Ajarannya lahir karena pergaulannya dengan kaum sofis. Plato merupakan ahli pikir pertama yang menerima paham adanya alam bukan benda. Yang keempat, Euclides pada tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclides disebut sebagai bapak geometri karena menemukan teori bilangan dan geometri. Subjek-subjek yang dibahas adalah bentuk-bentuk teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, dan lain-lain. Alat-alat temuan Euclides antara lain mistar dan jangka. Dan yang keenam, Apollonius pada tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Konsepnya mengenai parabola, hiperbola, dan elips banyak memberi sumbangan bagi astronomi modern. Ia merupakan seorang matematikawan yang ahli dalam geometri. Teorema Apollonius menghubungkan beberapa unsur dalam segitiga. Yang kelima, Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Dia mengaplikasikan prinsip fisika dan matematika dan juga menemukan perhitungan pi dalam menghitung luas lingkaran. Ia adalah ahli matematika terbesar sepanjang zaman dan di zaman kuno. 3 karya Archimedes membahas geometri bidang datar, yaitu pengukuran lingkaran, kuadratur dari parabola, dan spiral. Yang terakhir, Diophantus pada tahun 250 sampai 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani
yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diapantus berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari aritmatika Diapantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.